Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid darain. Babu idkhalil ba'ir fil masjid lil illah. Bab tentang memasukkan onta ke dalam masjid karena sakit. Apa hukumnya memasukkan onta, lembu, kambing ke dalam masjid karena sakit? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Abbas, tafa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ba'irin. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawaf dengan naik onta. Jadi boleh tawaf naik onta, cuma sekarang tak boleh. Sekarang tak boleh. Kalau sekarang lagi enak tawaf sekarang. Bukan naik onta, naik kursi roda yang listrik tuh. Gini aja, maju, rem, maju, duduk gini. Bukan pakai dorong. Jadi nyetir sendiri, ada ini. Itu lagi senang, cepat. Cepat selesai. Pokok jangan nabrak aja lah. Sekarang itu. Jadi Rasulullah dulu itu tawafnya pakai onta. Makanya ini termasuk menjadi dalil bagi Imam Malik rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan kotorannya hewan yang boleh dimakan tidak najis. Buktinya apa? Nabi tawaf pakai onta. Tentu tadinya bersepah di situ. Orang lain tentu tawaf tak kena kotoran. Tak mungkin onta itu kita tawaf nak buang air pakai toilet dulu. Mana ada, kapan dia hendak buanglah situ. Jadi menurut Imam Malik, kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis. Kayaknya aneh. Karena orang Indonesia terbiasa menggunakan fikih Asy-Syafi'i. Kalau Imam Malik itu justru gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dulu mondok sama Imam Malik di Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini saksinya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata beliau, Rasulullah itu tawafnya naik onta. Wa bi ilaikul haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Naufal an Urwata an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah qalat sakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni astaki qala tufi min wara'in nas wa anti rakibah fatuftu wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli ila jambil bait yaqra'u bitur wa kitabim mastur. Jadi Sayyidah Ummu Salamah pernah mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Ummu Salamah, saya ini sedang sakit. Kata Sayyidah Ummu Salamah kepada Rasulullah. Terus apa kata Rasulullah, ini sebenarnya nak mau tawaf nih, tapi saya ini sedang sakit, macam mana jalan tak mampu, sedang sakit. Maka kata Rasulullah SAW, tufi min wara'in nas, tawaflah kamu di belakang orang-orang. Wa anti rakibah, dan kamu menaiki tunggangan. Ya apakah itu onta atau apa ya, biasanya di situ ba'ir tuh pakai onta. Makanya zaman dulu ada, kita tengok kalau foto-foto haji zaman dulu itu ada onta di atasnya tuh macam ada kayak gitunya. Iya ya toh, kan ada. Jadi onta tuh di atasnya onta. Kalau kuda kan cuman pelana saja. Kalau onta di atasnya ada macam ada rumahnya gini. Orang duduk jadi tak kena panas, tak kena hujan. Itu kayak gitu. Onta sampai kayak gitu. Kalau jalan ini gubuknya ini begini-begini. Apanya tuh?
Oh, maju mundur gini. Kayak gitu. Jadi Sayyidah Ummu Salamah sakit, kata Rasulullah tawaf saja tapi di belakang dan kau naik onta atau apa kendaraan itu. Fatuftu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jambil baiti. Kemudian tawaflah aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di sebelah Baitullah Ka'bah. Yaqra'u bitur wa kitabim mastur, membaca surat At-Tur wa kitabim mastur. Maksudnya apa? Boleh membawa onta ke dalam Masjidil Haram, ke dalam dekatnya Ka'bah itu untuk tawaf. Boleh, karena apa? Sakit tak kuat nak jalan. Cuman begitu zaman berkembang, zaman dulu lagi orang kita nengok orang ini ditandu. Nah, yang sakit tuh ditandu. Nah, ditaruh di atas orang 4 yang mikul mutar tawaf. Ya gitu. Tawaf itu sarannya tak kaki nempel di bumi itu tidak. Ketika dia sakit cukup di atas tandu itu jalan mutar 7 kali, selesai tawafnya. Nah, zaman berkembang orang bisa bikin kursi roda. Hanya daripada naik atas bagus di kursi roda sambil didorong. Nah, mutar. Orangnya duduk aja, tak bergerak pun kakinya, tapi tawafnya selesai. Karena sakit. Lebih maju lagi, pakai kursi listrik, bisa jalan sendiri nyetir, tak payah didorong sama orang. Kayak gitu. Itu masih boleh. Yang masih bingung nih, umpamanya bisa terjadi nih, untuk menghindari berdesak-desakan, ini Ka'bah, kemudian piringannya ini dibikin semacam eskalator itu, muter, set, kan bisa, ya kan, muter gini, jadi orangnya ini tak bergerak, berdiri aja biar tak impit-impit gini. Nah, itu perlu bahsul masail jadinya. Macam mana tawaf macam gitu? Ini yang jalan, ini jalannya yang jalan. Semacam kita naik eskalator, kita diam aja. Kalau ke bandara itu, diam aja dia jalan. Ini nanti dia muternya keliling Ka'bah gini. Ya wallahu a'lam. Mungkin saja bisa terjadi. Ketika nanti zaman ke depan tidak bisa terhindari ini. Daripada orang ini tolak, banyak orang yang meninggal bisa jadi. Justru nanti eskalator itu keliling di suhun di piringan Ka'bah tuh muter macam apa nih piring apa tuh itu piring hitam, ya tak? Tahu piring hitam itu zaman Piramli itu yang gini, dia muter piring hitam. Iyalah kan zaman Piramli kan, dia macam yang berputar ya, Ka'bahnya di tengah. Itu bisa terjadi ke depan. Ya, mungkin karena proses ditinjau kemaslahatan, ya tinggal difatwakan, dimusyawarahkan antara para ulama hukumnya macam mana itu tawaf seperti itu. Nah, boleh dan tidak boleh tergantung bahsul masail. Kesepakatan ijma' para ulama di zaman ini tentu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Babun hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah qala hadatsana Anas. Jadi kalau kita lihat seperti ini, umpamanya atuk-atuk, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau besok umpamanya ada yang ikut antrian haji, pergi ke haji tapi badan dah lemah, ya. Nah, jangan apa istilahnya sampai karena nggak bisa jalan terus tak tawaf, jangan. Ya sudah, naik kursi roda atau ditandu pun sekalipun, duduk tak bisa sudahlah, naik tandu aja. Nah, ini tinggal tawaf wadaknya saja, nih habis itu nak mati, alhamdulillah haji dah selesai, ya kan. Ini macam mana nih, datang baring duduk pun tak bisa, bismillah biar haji selesai, ditandu saja, angkat itu tandu 4 orang terbaring, dah ini tawaf nih, Hajar Aswad niat, udah tawaf 7 kali selesai, sa'i selesai, haji selesai. Habis itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, selesai, katam, semuanya katam, hajinya katam, ajalnya katam juga, alhamdulillah.
Daripada terbaring di rumah sakit nunggu kematian tanpa ada tawaf, umpamanya kan? Atau di mana? Bisa, itu bisa terjadi. Nah, tergantung apa namanya? Ya orangnya saja. Orangnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Atau umpamanya terkena stroke atau apa gitu kan? Nah, kalau nunggu sembuhnya kapan sembuhnya? Nah, pas mendadak pada waktu itu sudahlah ditandu saja. Dah itu baru bawa balik ke Indonesia. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin al-Muzanna qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah qala hadatsana Anasun anna rajulaini min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja min indin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi lailatin muzlimah wa ma huma mislul misbahain yudi'ani baina aydihima falamma iftaraqa sara ma kulli wahidin minhuma wahidun hatta ata ahlahu. Wah, ini karomah. Ini ada satu karomah. Ini diceritakan oleh Sayyidina Anas. Kata Sayyidina Anas, ini karomah ini. Karomah betul-betul ada. Jangan tak percaya karomahnya para ulia. Ini ada karomah terjadi pada dua orang sahabat. Kata Sayyidina Anas, ana rajulaini min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimah. Ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah malam yang gelap gulita. Dia habis bertemu Nabi, dia balik. Dua orang tuh balik. Kata Sayyidina Anas nih, malam tu gelap. Wa mauma mislul misbahain yudi'ani baina aydihima. Jadi ketika berjalan tu padahal malam tu gelap. Jadi ketika berjalan ini semacam ada lampu yang mengiringi mereka tu. Di depan mereka tu untuk menerangi jalan mereka. Jalan. Dia orang dua, lampunya ni semacam lampu. Jadi semacam ada sinar gitu, cahaya yang menerangi perjalanan dia jalan. Falamma iftaraka, ini kan orang dua ini rumahnya masing-masing. Ini pas masih ke sana arahnya masih satu jalan. Jalan bareng berdua. Ini yang cahaya ini tadi, yang dua cahaya ini dia ikut terus mengiringi dua sahabat tersebut. Tengok bayangkan, tak pakai lampu senter. Tak sampai lampu senter LED tak pakai. Pada waktu itu langsung Allah memberikan cahaya yang bisa menerangi mereka pada waktu itu. Setelah sampai di persimpangan, mereka ini berpisah tentu, rumah yang satu sana, yang satu sana. Apa yang terjadi? Falamma iftaraka sara ma kulli wahidin minhuma wahid. Maka ketika mereka berpisah begini, ini cahaya ini tadi yang seperti lampu ini tadi pun terbagi, yang satu ikut yang sini, yang satu ikut yang sini. Gitu. Hatta ata ahlahu, sampai dia sampai ke rumahnya, ke keluarganya. Masya Allah, cahaya apa itu coba bayangkan. Malam gelap zaman dulu, jalannya belum diaspal, PLN tak ada. Macam mana? Ternyata Allah memberikan dua cahaya atau lampu untuk dua orang sahabat ini berjalan. Bisa jadi karena memang karomahnya sahabat itu tadi, bisa jadi ini mujizatnya Rasulullah. Karena dua sahabat ini barusan keluar dari bertemu dengan Rasulullah. Seolah-olah ini lampu senter, kau pakailah bawa, seolah-olah seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Jadi dimungkinkan ini mujizatnya Rasulullah karena mereka baru pulang dari bertemu Rasulullah. Bisa jadi ini adalah karomah yang Allah berikan kepada mereka sahabat berdua ini. Itu. Wallahu a'lam. Babul khawtah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Bab baru, hadisnya panjang. Alhamdulillah, semoga berkah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.